ya, perhitungan di Tiongkok sana tahun ini sesuai dengan gilirannya ya, itu sionya itu naga, tepatnya naga kayu. Kok ada kayu, ada beberapa naga juga, naga air juga ada, naga tanah juga ada, naga logam juga ada. Namun hitungan saat ini adalah naga kayu ya. Menurut cerita legenda di Tiongkok ya, hewan naga ini hewan yang paling kuat, powernya paling besar ya. Apakah sama naga dengan ular? Beda. Di dalam sio naga dan sio ular itu berbeda, bukan hewan atau binatang yang sama. Kalau ular itu tidak mempunyai kaki ya, kalau naga itu mempunyai kaki. Kaki naga berapa ini jumlahnya? Ada 8 ya, coba kita hitung 8. Depan berapa? 2, belakang 2, kiri 2, kanan 2. Jadi jumlahnya berapa? 8. Ya, jumlahnya 4 ya, tinggal menghitungnya juga, nanti bayangan juga dihitung juga. Ya, itu. Jadi sio naga kayu ya ini. Di saat peringatan-peringatan budaya ini ternyata sangat menarik sekali untuk para wisatawan ya. Kalau Bapak Ibu sudah nyetel buka di YouTube, di Singkawang itu rame. Kemudian di kota Solo ya, dekorasinya di kota juga sangat indah sekali ya, disesuaikan dengan giliran tahun sio ya, yang dominan dekorasinya juga memakai hewan binatang naga. Di kalangan umat Buddha, naga ini juga sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu setiap puja bakti itu doa etawata itu disebutkan ya, Dewa Naga Mahidika Punyangtang Anumodjitwa Jirang Rakantu, siapa gitu loh, Dewa. Ternyata di India pun juga terkenal, terbukti Buddha pun juga menyebut dewa dan naga ya, bukan saja di Chinese saja, di Tiongkok saja ya. Ini menjadi atraksi yang sangat menarik ya. Ya. Kalender Cina atau Tiongkok dihitung berdasarkan peredaran bulan, karena ada beberapa kalender dihitung bukan berdasarkan bulan lagi, berdasarkan peredaran matahari. Contohnya tahun baru Masehi itu berdasarkan peredaran matahari. Kalau berdasarkan bulan, tahun baru Imlek ini tahun Bali, tahun Jawa itu berdasarkan peredaran bulan. Ya, saya harus pakai laptop karena saya jarak jauh itu enggak jelas ya. Ya, berdasarkan peredaran bulan ya. Pada mulanya tahun baru Imlek atau perayaan Imlek ini diawali dari perayaan petani ya, di Tiongkok sana ya, karena negara agraris, negara pertanian zaman dahulu ya. Kalau kita mendengar kata petani itu kan ada kemungkinan kan sederhana sekali ya, tapi perkembangan zaman ternyata sekarang perayaan Imlek menjadi perayaan yang sangat luar biasa megahnya dan mewahnya. Dan setiap kota-kota besar yang di situ ada masyarakat keturunan Tionghoa, kemungkinan pasti mereka ikut merayakan, bukan saja terbatas pada agama Konghucu atau Tridharma saja, bahkan di tempat-tempat ibadah agama yang lain pun juga mengadakan perayaan Imlek ini. Dengan satu pertimbangan,
Di samping itu sebuah pelestarian budaya dan tradisi, namun juga ada unsur yang lain agar umatnya tidak lari ke tempat lain. Maka diadakan acara juga ya di tempat-tempat ibadah itu juga ya. Yang biasa sembayangnya tidak pakai hiolo, ada juga tempat ibadah yang memasang hiolo dan pakai dupa juga. Ini membentengi umat agar tidak pergi ke tempat lain ya. Ya, ini di Cina, di Tiongkok sana itu dibagi ada 4 musim ya. Musim-musim di Tiongkok bisa dijadikan satu pelajaran bagi kita ya, mengandung makna filosofi, pelajaran-pelajaran bagi kehidupan manusia. Yang pertama kita mengenal di Tiongkok musim semi, diibaratkan sebagai perumpamaan manusia baru lahir, semi bersemi ya, baru lahir ya. Kita sering diajarkan di dalam wihara ya, bahwa karena karma-karma kita terlahir di dunia ini. Setelah Bapak Ibu beragama Buddha ya, hendaknya bertekad untuk tidak dilahirkan kembali ya. Bagaimana caranya agar tidak dilahirkan kembali ke salah satu alam kehidupan, yaitu mengikuti ajaran Sang Buddha. Mudahnya menjalankan sila, samadhi dan panya atau kebijaksanaan. Maka tadi Bapak Ibu sekalian, agar Bapak Ibu cepat merealisasi nibbana dan tidak terlahir dimanapun untuk mencapai nibbana, tadi kita bersama-sama di saat puja bakti tadi membaca naskah pertobatan. Kita bertobat atas kekilapan-kekilapan, karma-karma buruk yang pernah kita lakukan selama setahun ini ya. Mungkin Bapak Ibu sebagai umat Buddha ya tidak sepenuhnya menjalankan kewajiban sebagai umat Buddha. Contohnya datang ke wihara tidak rutin, setahun cuma beberapa kali saja, dipilih hari-hari besar. Pas Waisak, ada yang setahun sekali juga datang ke Waisak. Sama-sama yang rajin juga ingin mencapai nibbana, yang setahun sekali juga ingin mencapai nibbana juga. Kira-kira ada perbedaan kualitas enggak nanti di sana? Ya tetap ada. Maka ada pertobatan tadi, kita bertobat tidak mengulang kembali kekilapan-kekilapan, kelemahan-kelemahan kita sebagai kewajiban umat Buddha ya. Itu maka kita bertobat. Jangan sampai bertobat tapi tobat tapi kumat lagi ya. Di saat diingatkan biasanya ingat, tapi tidak diingatkan nanti ya lupa, kumat lagi. Sesuatu yang enak ya kebanyakan itu udah kumat ya, mengulang kembali sesuatu yang enak itu ya. Silakan Bapak Ibu, tadi kita sudah mengawali tahun ini dengan pertobatan, hendaknya juga kekilapan-kekilapan maupun karma-karma buruk yang pernah kita perbuat selama setahun ini jangan pernah diulangi kembali ya. Itu jadi filosofinya manusia baru lahir ya. Kemudian ada musim lagi di sana, musim panas ya. Musim panas ya, ini menggambarkan sebagai simbol manusia tumbuh dewasa ya. Setelah lahir tumbuh dewasa menjadi remaja ya, melalui proses ya. Kemudian yang ketiga, musim rontok. Manusia akan mengalami usia lanjut, akan mengalami ketuaan. Saya dulu berpikir orang tua itu umur 60-70 tahun ya. Ternyata saya baru 50 tahun, 53 tahun sudah merasa tua lebih awal. Buktinya apa? Gigi saya sudah ompong, rambut saya sudah putih, saya sudah pakai kacamata. Belum 60, belum 70, berarti mengalami tua lebih awal ya. Ada beberapa anak sekarang
usia 30-40 tahun rambutnya sudah putih juga, mengawali usia tua lebih awal. Memang ada yang mengatakan demikian, kalau rambutnya cepat putih itu bagus ya, karena meninggalkan dunia hitam. Mau putih semua. Ya, dunia hitam ditinggalkan jadi putih ya. Itu ya, usia tua. Di dalam Dhammapada, di dalam bacaan kitab suci sering kita diingatkan oleh ajaran-ajaran Sang Buddha. Gunakanlah kesempatan masa muda untuk belajar, untuk mencari bekal. Di dalam Dhammapada dikatakan jangan sampai seperti bango tua yang tinggal di kolam yang tidak ada ikannya, merana, meratapi masa muda, belum punya tabungan ya, sudah tua, sakit-sakitan. Padahal kalau sakit-sakitan ya ke dokter terus, biaya tinggi ya. Kemudian tidak punya tabungan ya, karena masa mudanya tidak pernah menggunakan dengan bekerja dengan baik, mencari bekal dengan baik, adanya penyesalan-penyesalan. Ada ungkapan bahasa Jawa kasar tapi mengena ya. Ungkapan bahasa Jawa mengatakan demikian, cocot karo otot itu menang cocot. Otot kita sama cocot mulut kita itu menang mulut kita. Di saat kita sudah tidak mampu bekerja, mulut kita itu masih mau makan enak. Itu di saat kita capek-capek pegelinu, itu tetap mulut kita itu masih mau makan enak. Maka gunakanlah kesempatan di saat otot kita masih kuat untuk bekerja, untuk berkarya, biar kita tidak menyesali masa muda kita ya. Seperti bapak ini di gambar ini, dia merana ya, menyesali masa muda. Berbeda dengan yang ibu ini, dia bahagia, digambar wajahnya oleh cucunya, dia happy ya. Tapi di sebelahnya itu menyesali masa mudanya ya, menderita ya. Itu ibaratnya musim rontok ya. Banyak sekali ya usia-usia tertentu juga ya, rambut kita ya itu sudah rontok duluan ya. Bukan biku ya, kalau biku itu sengaja dirontokkan ya. Kemudian yang terakhir ya, musim dingin. Ya, ibaratnya perumpamaan manusia menghadapi kematian. Tidak ada tempat di dunia ini dimanapun yang bisa digunakan untuk menyembunyikan diri dari kematian. Suku bangsa apapun, agama apapun, ras agama apapun ya, pasti akan menghadapi yang satu ini, mengalami kematian. Biarlah Bapak Ibu mengalami kematian, tapi kematian yang terakhir saat ini. Bagaimana resepnya? Yaitu dengan ajaran Sang Buddha. Biar matinya mati yang terakhir saat ini, bukan hidup mati lagi ya. Kemudian tadi juga kembali tadi, biar kita tidak mengalami usia tua ya. Ada resepnya bagi wanita-wanita, tapi ini ya resepnya jadilah istri muda ya. Tidak akan tua istri muda itu sampai kapanpun ya. 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 Tahun ini ya, kembali ke Imlek ya, ada ya naga kayu ya. Ini naga kayu. Apa yang cocok yang bisa kita lakukan di saat masuk tahun naga kayu ini ya, ada beberapa hal mungkin sebagai patokan ya bagi Anda sekalian di saat menghadapi atau masuk dalam tahun baru ini. Yang pertama, menemukan cinta. Bagi Anda sekalian yang masih bujangan, mungkin juga duda-duda ya, atau janda-janda yang masih memungkinkan untuk berumah tangga lagi, silahkan tahun ini menurut tradisi ini ya,
shio naga kayu ini cocok untuk menemukan cinta. Di dalam menemukan cinta atau pasangan hidup, itu Sang Buddha mempunyai resep agar rumah tangga bisa berbahagia dalam kehidupan saat ini, juga berbahagia dalam kehidupan berikutnya, bisa langgeng. 4 resep yang ditawarkan oleh Sang Buddha. Carilah pasangan yang sebanding keyakinannya. Ada beberapa orang yang tidak jadi nikah karena beda keyakinan. Yang satu yakin mau, yang satu yakin tidak mau, tidak jadi. Ya, beda keyakinan. Ya. Yang satu nafsir, yakin mau dia, tapi ternyata setelah ditawari tidak mau, beda keyakinan. Ya. Di samping itu juga bisa dimaknai beda agama, tapi tidak selamanya beda agama. Beda agama pun juga bisa terjadi, ya, nikah itu. Ada ndak orang yang seagama itu bercerai? Banyak juga. Ternyata tidak sepenuhnya menjamin juga. Ada ndak yang beda agama nikahnya langgeng sampai tua? Ada, banyak juga. Bahkan Wisaka di zaman Sang Buddha dengan suaminya itu beda agama, ya. Wisaka dengan suaminya beda agama, ternyata juga bisa langgeng. Jadi bisa dimaknai ini sebanding keyakinannya pada hukum sebab dan akibat, hukum karma. Di masing-masing agama itu ada hukum karma, cuma pakai istilah-istilah yang berbeda. Contohnya, yakinlah perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan, perbuatan jahat akan mendatangkan kejahatan. Itu sudah sama-sama mempunyai keyakinan terhadap hukum karma, ya, itu. Kemudian yang kedua, sebanding moralitasnya kalau mencari, sebanding kemurah hatiannya, sebanding kebijaksanaannya. Ini yang ditawarkan oleh Buddha. Di dalam tradisi Jawa, orang cari pasangan itu syaratnya atau patokannya ada 3. Pilihlah ya pasangan bibit, ya, bibit, bobot dan bebet. Bibit, bobot dan bebet, ada 3, ya, itu. Ya, jadi kesempatan bagi anda sekalian yang saat ini belum mempunyai pasangan untuk menggunakan tahun ini untuk mencari pasangan. Yang laki mencari, yang wanita menerima, ya. Kemudian di samping untuk mencari pasangan hidup tahun ini juga cocok untuk memiliki anak, ya. Bagi mereka yang sudah menunda ya dulu beberapa tahun karena beberapa faktor alasan, kesempatan tahun ini untuk memiliki anak, ya. Di samping tahun naga, ya, ada shio-shio yang lain yang sering dijadikan patokan, ada 12 shio, ya. Diawali dari shio tikus, kemudian diakhiri dari shio babi. Nah, urutan ini berdasarkan perlombaan dinasti dulu. Ada seorang dinasti yang mau membuat kalender, ya, kemudian memanggil para hewan dan binatang-binatang untuk mengadakan perlombaan siapa yang duluan menyeberangi sungai. Ternyata yang paling dulu itu tikus dengan cara dia numpang di punggung kerbau. Kemudian kerbaunya belum sampai, tikusnya sudah loncat duluan. Dia nomor 1. Kemudian yang terakhir babi. Dia berpikir, loh itu di sana kok banyak hewan-hewan yang lain, pasti di sana banyak makanan. Dia pun juga nimbrung di situ mencari makanan, ya. Ya. Ada beberapa shio, ya, shio naga. Ya, saya katakan di depan dalam budaya Tiongkok, Tionghoa, sebagai simbol shio naga, simbol keberuntungan, kekuatan dan kesehatan.
Jadi dalam tradisi-tradisi itu banyak simbol-simbol ya. Demikian pula di agama Buddha pun juga tidak lepas dari simbol-simbol. Misalnya Sang Buddha pertama kali menunjuk simbol penerangan dengan menggunakan pohon Bodhi. Jadi ketika Sang Buddha tinggal di Wihara Citawana, karena beliau juga sering pergi, kemudian ada beberapa umat kecewa. Sang Buddha, ada beberapa umat kecewa datang untuk menghadap Sang Buddha. Adakah alat atau sarana yang bisa dipakai sebagai simbol kehadiran Sang Buddha? Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi sebagai simbol penerangan. Kemudian dharma ajaran Sang Buddha dibabarkan, diajarkan, menunjuk roda kereta, ya, cakra, roda, itu juga simbol-simbol. Seperti bendera Buddhis itu juga sebetulnya simbol-simbol. Jadi dalam tradisi maupun dari agama itu tidak lepas dari simbol-simbol, ya, itu. Kapan tahun naga kayu ini ya, dimulai dari tanggal 10 Februari kemarin, nanti berakhir sampai 28 Januari 2025, kurang lebih 365 hari masuk dalam shio naga kayu ya, itu. Saya katakan tadi ya, bahwa shio naga, mereka yang mau tahu ya tahun kelahirannya itu termasuk shio mana, yang tahun kelahirannya 2020 tahun ini 24 ini termasuk shio naga, kemudian selisih 12 tahun berikutnya yaitu shio yang sama ya. Shio naga ini mempunyai arti juga sebagai simbol kesuksesan ya, untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Namun demikian Bapak Ibu, sekalipun Anda saat ini masuk dalam shio yang penuh dengan kesuksesan ya, kekayaan, ini akan terbukti, akan terwujud apabila Bapak Ibu mau bekerja. Kalau tidak bekerja, cuma menunggu saja, tidak mungkin Bapak Ibu akan sukses, Bapak Ibu akan kaya juga. Itu ya. Kemudian juga ada beberapa ya pandangan-pandangan yang terkait dengan naga kayu ini. Ada beberapa paranormal itu yang mengatakan tahun ini cocok untuk mengadakan pemilu ya. Tidak tahu itu sudah dihitung ya atau belum. Ini cocok untuk mengadakan pemilu, nanti akan lahir pemimpin yang kuat nantinya ya. Ya, ini ada mempunyai keyakinan yang kuat bahwa shio naga kayu ini cocok untuk mempunyai anak. Namun juga lihat-lihat, kalau banyak yang mempunyai anak langsung rumah sakit bersalin penuh, akibatnya tidak terurus seperti ini. Karena meyakini shio naga shio bagus, orang berlomba-lomba untuk mempunyai anak tahun ini, akibatnya juga tidak terurus juga ya, itu ya. Dokternya kewalahan menangani bayi-bayi yang lahir di tahun ini ya. Kenapa orang condong untuk memilih tahun naga kayu ini untuk mempunyai anak? Ada beberapa sifat karakter apabila anak dilahirkan di tahun ini ya. Yang pertama, menjadi anak yang mempunyai karakter kuat, mempunyai keberanian ya, dan juga cenderung mempunyai energi yang kuat, tekad yang tak tergoyahkan, dan mampu mengatasi rintangan dengan keberanian ya.
Ini alasannya kenapa kok tahun ini do memilih untuk mempunyai anak. Kemudian Bapak Ibu, di saat Imlek ini kita bisa melihat ya beberapa banyak aksesoris yang dipasang untuk melengkapi, untuk memeriahkan perayaan datangnya tahun baru Imlek ini. Ada warna yang mendominasi di saat perayaan-perayaan ini. Yang mendominasi adalah warna merah. Merah ini bisa dimaknai sebagai simbol kegembiraan. Musim semi sudah datang sebagai simbol kegembiraan, dan warna merah sebagai simbol untuk menolak bahaya dan malapetaka. Ini ternyata bukan di tradisi Tiongkok saja warna merah untuk menolak mara bahaya dan malapetaka. Di dalam kitab suci agama lain, di Yahudi itu juga ada rumah-rumah yang kepengen selamat, ya, itu diolesi dengan darah domba. Darah domba kan merah, biar ada kesialan-kesialan atau gangguan-gangguan itu bisa lewat, ya, dengan warna merah itu. Kemudian kalau di tradisi Jawa, warna merah bisa untuk menolak hujan. Misalnya, contohnya, Bapak Ibu jemur apa padi atau apa itu di desa-desa, itu biar tidak turun hujan itu dikasih warna merah, yaitu sapu lidi ditusuk dengan cabai warna merah, itu bisa untuk menolak hujan. Ternyata cara yang sederhana itu sangat efektif, terutama di saat musim kemarau. Itu tidak hujan, kalau masa gara-gara cabai merah satu tidak hujan. Tapi kan ada juga seperti itu, ya, dengan warna merah, ya, itu. Kemudian juga di saat Imlek ini selain warna merah juga ada aksesoris lampion, ya, sebagai simbol penerangan, juga merah, juga menolak bahaya. Ada lagi petasan atau mercon, ini juga sebagai simbol menolak mara bahaya dan malapetaka. Tapi atau menakut-nakuti, ya, hewan mitos Nian ini yang ceritanya dengan menyalakan mercon atau petasan itu untuk menakut-nakuti. Sebetulnya kalau untuk menakut-nakuti saya punya cara yang lebih efektif, menggunakan bom itu, langsung orang semburat semua, gangguannya pergi semua, ya. Ini dengan warna merah. Ya. Kemudian ada lagi makanan yang dominan di saat Imlek ini, kue keranjang. Kenapa bentuknya tidak lonjong, tidak memanjang, kok bulat? Ini juga mengandung sebuah pelajaran. Keluarga-keluarga hendaknya hidup rukun, damai dan harmonis, selalu menjaga kebulatan, kerukunan rumah tangga. Kemudian kalau dipegang itu jemek, lengket. Ini juga hendaknya antar keluarga itu juga kita harus saling erat. Ini di tradisi Jawa juga ada. Jadi orang mantu, orang manten itu ada makanan ciri khas orang mantu, lemper. Lemper itu juga jemek juga, merukunkan, mempererat dua keluarga yang berbeda, ya. Jadi ada filosofi-filosofi di dalam perayaan Imlek ini. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan karena waktu. Sekali lagi kembali saya mengucapkan selamat. Semoga Bapak Ibu dalam menghadapi tahun baru ini penuh percaya diri dan keberkahan, kesuksesan, keharmonisan rumah tangga akan selalu dinikmati setiap saat oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Sadu, sadu, sadu.